Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam suasana rehat pada hari ini, Senin 30 November 2020. Tentu saya senantiasa berharap kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa meluangkan waktu kita untuk memuji membesarkan namanya. Dan karena itu sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya sebagaimana biasa, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa tahu bersyukur, memuliakan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami. Dan biar Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga pemberitaan ini sungguh menggugah kami semua, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman itu sendiri. Ampuni salah dosa kami, dengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Injil Lukas pasal 1, pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-25. Demikian sabda firman-Nya, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur ataupun minum keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari semua perikop ini kita diarahkan oleh satu tema, yakinlah. Sekali lagi tema kita, yakinlah. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar tentang cerita orang-orang hebat yang berisi tentang bagaimana mereka berbuat kagum kepada banyak orang, dan juga tentang bagaimana kehebatan mereka untuk menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tetapi pernahkah kita melihat seorang yang sungguh-sungguh bertahan di dalam kondisi seperti itu? Tentu sangat jarang. Tapi bagian firman Tuhan pada pagi ini saudara-saudara mau menceritakan tentang bagaimana kehebatan seorang yang benar-benar diakui oleh Tuhan sebagai sosok yang luar biasa, taat dan saleh di dalam keberadaannya, yaitu sepasang suami istri, Zakaria dan Elisabeth. Mereka berdua bukan saja dilihat ketaatannya, kesetiaannya, pengabdiannya yang luar biasa, tetapi mereka sungguh-sungguh memperlihatkan sebuah jati diri yang sepatutnya ini menjadi sebuah teladan bagi kita semua. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dari situ kita dapat melihat bahwa bagaimana orang ini sehingga sungguh-sungguh memperlihatkan apa yang dinamakan kekaguman Tuhan kepada mereka. Sekalipun mereka, saudara tahu, sepanjang hidupnya memiliki sebuah kerinduan meminta kepada Allah dan berharap kepada Allah agar doa mereka dikabulkan. Apa yang mereka minta adalah seorang anak. Tapi permintaan mereka itu tidak juga mendapatkan sebuah, katakanlah, hasil yang sangat memuaskan. Dan karena itu ini sungguh-sungguh membuat mereka diperhadapkan dengan sebuah ujian. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tidak undur dari Tuhan. Disitulah hebatnya cerita tentang sepasang suami istri ini. Mereka membuktikan tentang dua hal. Yang pertama, sekalipun kehidupan itu dianggap pahit, namun sepahit apapun kenyataan hidup yang mereka alami, Allah dikatakan oleh mereka jauh lebih besar dari segalanya. Karena itu mereka mau bersandar kepada Allah dan tetap mengasihi Dia, sekalipun kehidupan pahit itu tetap menjadi sebuah hal yang sering mengganggu pemikiran mereka. Yang kedua, mereka memperlihatkan kewajiban yang harus dinyatakan kepada setiap orang itu. Apa yang mereka lakukan adalah ia melakukan kewajibannya sampai tuntas. Sekalipun usia lanjut itu, tetapi tugas yang dipercayakan kepadanya itu bukanlah alasan untuk tidak melakukan sebuah apa yang dinamakan sebuah penyembahan kepada Allah secara baik dan benar. Zakaria terus setia kepada Tuhan menjalankan tugasnya sebagai imam, dan kita tahu Zakaria tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa akan pasti menolongnya. Tetapi saudara-saudara, ketika waktu berlalu dan tidak pernah mendapatkan sebuah wujud yang nyata itu, keraguan itu muncul. Karena itu tidaklah mengherankan ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan bahwa Elisabeth istrinya itu akan melahirkan, akan hamil. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan. Ia tidak percaya. Karena itu malaikat Gabriel mengatakan, karena engkau tidak percaya maka engkau akan bisu. Karena apa yang Tuhan buat itu memang tidak bisa dipahami oleh akal pikiran kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, pelajaran apa yang kita dapatkan dari perikop ini? Tentu Tuhan mengingatkan kita semua bahwa marilah saudara-saudara, kita hidup seperti Zakaria dan Elisabeth ini, menjadi contoh bagi dunia ini untuk memuliakan Allah lewat kesetiaan kita. Sekalipun banyak kegetiran melanda kehidupan kita, namun jangan berhenti mengasihi Allah, jangan berhenti memuliakan Allah,
karena pasti Tuhan akan datang menolong saudara dan saya dengan caranya. Karena itu, teruslah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, yaitu Bapa Sorgawi. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami semua, agar kami memiliki keyakinan iman yang teguh, sekalipun terkadang tantangan hidup begitu banyak silih berganti datang mengganggu pemikiran kami. Ajarlah kami untuk sama seperti Sakaria dan Elisabet, yang tetap menempatkan Tuhan di atas segala tantangan pergumulan itu, meyakini bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan bagi setiap orang yang mempercayakan hidup kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan, seberapa kami yang hadir, yang mendengarkan firman ini, biarlah kami semua sungguh-sungguh dapat memaknai kehidupan sebagai orang yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Seluruh aktivitas kami hari ini mohon Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan yang prima, agar dalam kehidupan ini nama-Mu lah yang senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami berhamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir, Tuhan tolong, Tuhan berikan sebuah apa yang dinamakan pemulihan. Yang bergumul Tuhan juga campur tangan untuk menenangkan mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi.